Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi jarak titik, garis, dan bidang. Nah, untuk jarak titik, garis, dan bidang nanti ada submaterinya. Yang pertama adalah jarak antara dua titik, kemudian yang kedua jarak titik terhadap garis, kemudian yang ketiga jarak titik terhadap bidang, yang keempat jarak antara dua garis sejajar, kemudian yang kelima jarak garis terhadap bidang, dan yang terakhir adalah jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah jarak antara dua titik dan jarak titik terhadap garis. Nah, untuk jarak antara dua titik, Ibu misalkan di situ ada gambar atau ilustrasinya, yaitu ada titik A dan titik B. Kemudian dihubungkan oleh sebuah garis. Maka jarak antara titik A dan titik B yaitu panjang ruas garis AB. Itu pengertiannya. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contohnya. Nah, di sini perhatikan kubus ABCD EFGH di sampingnya. Di situ sudah Ibu gambarkan kubusnya. Untuk kubus ABCD EFGH. Jadi kemarin juga ada yang tanya, Bu, bagaimana cara menggambar kubus ABCD EFGH atau misalkan PQRST UVW, itu tergantung yang diminta di dalam soal. Itu berarti kalian harus menggambar terlebih dahulu kubusnya, kemudian menentukan titik-titik sudutnya itu dengan cara di bagian alasnya itu berarti misalkan ABCD EFGH berarti yang alas adalah ABCD, dimulai dari sebelah kiri yang bawah berarti itu ada titik A, titik, kemudian yang kanan titik B, kemudian ke atasnya ada titik C, kemudian yang ke kiri ada titik D. Itu untuk alasnya. Kemudian EFGH-nya berarti titik E-nya dimulai dari sebelah kiri lagi, tapi untuk sisi atasnya atau bidang atasnya. Jadi kalau tadi bidang alas itu ABCD, bidang atas atau bidang tutupnya itu EFGH. Jadi dimulai dari sebelah kiri berurutan seperti tadi ketika kita menuliskan titik sudut di bagian alas. Nah, kemudian kita lanjutkan ya untuk contohnya, yaitu ada perhatikan kubus ABCD EFGH di samping. Diketahui panjang rusuknya adalah 4 cm. Jadi yang namanya kubus itu panjang rusuknya semuanya sama. Ada yang ditanyakan adalah tentukan yang pertama jarak titik A ke titik B, kemudian yang B jarak titik A ke C, dan yang terakhir jarak titik A ke G. Nah, dari gambar di atas maka bisa kita peroleh yaitu jarak titik A ke titik B berarti sama aja panjang ruas garis AB. Nah, panjang ruas garis AB itu sama dengan panjang rusuknya kubus. Nah, padahal tadi diketahui bahwa panjang rusuk kubus itu adalah 4 cm. Maka panjang jarak titik A ke B itu sama dengan 4 cm. Dari sini sudah paham ya. Nah, kemudian yang B, jarak titik A ke titik C. Untuk jarak titik A ke titik C, kalau kalian pahami benar-benar sebelum materi jarak, kalian sudah mengenal konsep terlebih dahulu. A ke C itu kalau di dalam kubus terlihat bahwa A ke C adalah diagonal sisi dari kubus tersebut. Nah, untuk diagonal sisi itu sudah ada rumusnya. Ketika SMP pasti kalian sudah diberikan informasi ini bahwa diagonal sisi itu rumusnya adalah sisi akar 2 atau rusuk akar 2. Nah, karena rusuknya panjangnya adalah 4, maka diagonal sisi kubusnya itu adalah 4 akar 2 cm. Otomatis jarak dari titik A ke titik C adalah 4 akar 2 cm. Nah, jika ada yang bertanya, Bu, bisa nggak kita gunakan cara yang lain untuk mencari titik A ke titik C? Bisa. Kalian bisa menggunakan yang namanya teorema Pythagoras. Kalau kalian bisa melihat itu jarak dari titik A ke titik C itu kita bisa gunakan segitiga ABC boleh atau segitiga ADC boleh. Nah, dilihat dari titik A ke titik C adalah sisi miringnya, sedangkan titik A ke B itu sebagai alas dari segitiganya, kemudian dari B ke C adalah tinggi segitiganya. Nah, di dalam teorema Pythagoras, jarak dari titik A ke titik C atau sisi miring itu bisa diperoleh dari
akar dari alasnya atau AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, nanti kan ketemu, hasilnya pun sama dengan rumus yang kita terapkan tadi, S akar 2. Hasilnya ketemunya nanti tetap sama, yaitu 4 akar 2 cm. Nah, itu untuk diagonal sisi kubus. Jadi kalian mau menggunakan cara teorema Pythagoras atau langsung menggunakan rumus S akar 2 itu bebas, terserah. Nah, kemudian yang C, jarak titik A ke titik G itu kalau kalian lihat kita gambarkan dari titik A ke titik G itu adalah panjang ruas garis AG adalah panjang diagonal ruang kubus. Nah, untuk diagonal ruang kubus sendiri itu ada rumusnya, yaitu S akar 3. Ya. Nah, di mana tadi panjang sisi atau panjang rusuknya adalah 4, maka jarak titik A ke titik G sama dengan 4 akar 3. Nah, menggunakan cara lain bagaimana? Sama dengan yang tadi. Berarti kita harus tahu dulu, kita harus menggunakan cara teorema Pythagoras. Nah, pertanyaannya, segitiga manakah yang akan kita pakai untuk menggunakan teorema Pythagoras tersebut? Nah, kita boleh mencari, karena kita akan mencari jarak titik A ke titik G. Ya, jarak dari titik A ke titik G ini A ke G. Ya. Nah, jarak dari titik A ke G, maka kita bisa menggunakan segitiga A, B, G, boleh. Ya, dari sini kita tarik lagi. Nah, itu terlihat A, B, G. Apakah BG dengan AB itu tegak lurus? Ya, BG dengan AB, apakah tegak lurus? Nah, itu kalian akan mencarinya nanti. Silakan buat tugas kalian juga, coba kalian cari jarak titik A ke G menggunakan teorema Pythagoras. Apakah ketemunya sama dengan rumus yang S akar 3? Nah, itu silakan kalian pahami baik-baik. Kita lanjutkan ya, itu tugasnya yang pertama tadi. Kemudian kita lanjutkan ke jarak titik ke garis. Nah, untuk jarak titik terhadap garis, di sini sudah terlihat ada gambar garis G. Ya, garis G, di situ ada titik A. Ya, ada titik A. Nah, jarak titik terhadap garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik ke garis sedemikian rupa sehingga ruas garis tersebut saling tegak lurus. Maksudnya gimana? Nah, di situ ada titik A, kemudian ada garis G. Maka jaraknya itu bisa diperoleh dari titik A, kita tarik ke garis G yang tegak lurus. Ya, kita tarik garisnya yang tegak lurus. Nah, ini yang namanya jarak dari titik A ke garis G. Ini ada tanda siku-sikunya. Ya. Jadi, yang namanya jarak titik terhadap garis, langkah yang kalian harus ambil adalah menarik garis dari titik A ke garis G yang tegak lurus. Itu kuncinya di jarak titik terhadap garis. Nah, bisa kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang contohnya agar kalian lebih paham terlebih dahulu. Nah, di situ ada suatu kotak. Ya, suatu kotak berbentuk kubus dengan panjang rusuk 4 cm. Jika dimisalkan kotak tersebut adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dan titik P adalah titik tengah dari EH, tentukan jarak titik P ke garis BG. Nah, langkah yang pertama jika ada soal yang seperti itu, maka kalian gambar terlebih dahulu kubusnya, kemudian letakkan titik P yang diketahui tadi, yaitu titik tengah dari EH. Nah, kita bisa lihat di sini titik EH-nya itu di sini, garis EH itu ada di sini. Nah, titik P itu terletak di tengah-tengahnya garis EH. Nah, setelah itu kalian bentuk dari titik P ke garis BG.
Ya, dari titik P ke garis BG kalian tarik terlebih dahulu garisnya sehingga membentuk gambar segitiga. Nah, ini gambar segitiga yang Ibu udah gambarkan. Jadi dari P ke B kita tarik garis, dari P ke G juga kita tarik garisnya. Oh, ketemu segitiganya jadi PGP. Kemudian setelah itu, langkah apa yang harus kita lakukan jika kita mencari jarak titik P ke garis BG? Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi, jarak titik ke garis itu kita menarik dari titik tersebut ke garisnya yang tegak lurus. Nah, Ibu misalkan ini dari P kita tarik ke P, dari P kita tarik ke garis BG. Nah, ini Ibu misalkan jadi titik P aksen. Nah, dari gambar di samping maka kita bisa lihat langkah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, karena di situ PG belum tahu, maka kita nyari PG. Kemudian PB-nya juga belum tahu gitu ya. PB belum tahu, maka kita juga harus mencari PB. Sedangkan BG-nya juga kita harus cari. Otomatis langkah yang pertama kalian harus cari panjang rusuknya masing-masing dari PG, PB, dan BG. Kemudian setelah itu, setelah kalian mencari panjang ruas garisnya atau panjang rusuk garis itu tersebut, kemudian yang kedua langkahnya adalah menghitung panjang dari P ke P aksen atau jarak dari P ke garis BG-nya. Menggunakan cara apa? Menggunakan perbandingan segitiga. Kalau kalian lihat di dalam segitiga PGP ya, PGB itu ada dua segitiga. Yang pertama adalah segitiga PBP aksen dan PGP aksen, itu yang kedua. Nah, dari segitiga tersebut nanti kita bandingkan ya. Kita bandingkan mencari tingginya. Ada alas, ada sisi miring, ada tinggi. Di dua segitiga tersebut juga ada alas, ada rusuk tegak atau tinggi, ada sisi miringnya. Nah, itu bisa kita gunakan nanti untuk menyelesaikan cara mencari titik P ke P aksen. Nah, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, tadi langkah pertama adalah panjang ruas garis PG-nya terlebih dahulu. Nah, PG tersebut ya, kalau kita lihat tadi di kubusnya. Nah, di kubusnya tadi kita mencari PG. Nah, PG. Kita bisa menggunakan, untuk PG ini kita bisa menggunakan segitiga PHG. Ya, segitiga PHG. Itu kan siku-sikunya berada di titik H, otomatis PH itu jadi tinggi, GH-nya itu jadi alas, sedangkan PG-nya jadi sisi miring. Maka kita bisa mencari PG-nya dengan cara mencari sisi miring dari suatu segitiga dengan teorema Pythagoras. Nah, Ibu lanjutkan untuk tadi yang slide selanjutnya. Nah, ini PHG ya. PH-nya itu tadi rusuk tegaknya, GH-nya itu alas dari segi 3. Kemudian yang kita cari adalah sisi miring. Otomatis PG itu diperoleh dari akar dari PH kuadrat ditambah GH kuadrat. Di mana PH kuadrat tadi adalah setengahnya dari rusuk kubusnya, yaitu 2 cm. Sedangkan GH-nya adalah panjang rusuk kubusnya, yaitu 4 cm. Maka bisa diperoleh akar dari PH kuadrat ditambah GH kuadrat sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan akar 4 ditambah 16. Oh, ketemu akar 20. Akar 20 bisa disederhanakan jadi akar 4 dikalikan 5. Oh, ketemunya akar 2 akar 5. Itu untuk panjang ruas garis PG. Nah, untuk panjang ruas garis PB, kita bisa lihat kembali di kubusnya. Untuk PB itu kita bisa menggunakan segitiga untuk segitiga PBF ya. Kita balik lagi PBF. Berarti otomatis PF kita tarik
garis. Nah, PF itu tadi sama dengan panjang dari PG. Nah, PF itu sama dengan panjang garis PG. Karena PG tadi sudah ketemu, berarti PF juga sudah ketemu langsung. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Bagaimana cara mencarinya? Nah, panjang PFB, PF-nya dengan FB-nya itu tegak lurus, otomatis PB-nya jadi sisi miring. Kita mencarinya dengan teorema Pythagoras kembali. Maka PB itu diperoleh sama dengan akar dari PF kuadrat ditambah BF kuadrat. Di mana tadi PF itu sama dengan PG. Kalau PG-nya 2 akar 5, maka PF-nya juga 2 akar 5. Tinggal dimasukkan, berarti akar 2 akar 5 dikuadratkan ditambah 4 kuadrat. 2 akar 5 dikuadratkan itu sama dengan 2 kuadrat dikalikan akar 5 kuadrat. Berarti 4 kali 5 hasilnya 20. Maka ketemu hasilnya akar 20 ditambah 4 kuadrat itu 16. 20 ditambah 16 adalah 36. Akar dari 36 sama dengan 6. Itu untuk panjang ruas garis PB. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu panjang ruas garis BG. Kalau kalian lihat di dalam kubusnya tadi, BG itu sama dengan diagonal sisi kubus. Nah, yang namanya diagonal sisi tadi Ibu udah jelaskan di depan bahwa diagonal sisi bisa dicari dengan rumus S akar 2 atau R akar 2. Nah, karena panjang rusuknya adalah 4, maka kita bisa memperoleh BG-nya itu sama dengan 4 akar 2 cm. Itu untuk panjang ruas BG. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke langkah yang terakhir, yaitu mencari jarak dari titik P ke garis BG. Dengan cara mencari panjang dari P ke P aksen menggunakan perbandingan segitiga yang sudah Ibu jelaskan tadi di depan. Nah, caranya gimana? Oh, berarti tadi di dalam segitiga tersebut ada 2 segitiga. Ya, Ibu balik lagi, ada 2 segitiga yaitu PGP aksen dengan PBP aksen. Nah, karena tadi BG-nya itu sudah ketemu 4 akar 2, maka dari BP aksen Ibu misalkan jadi X, otomatis dari P aksen ke G itu diperoleh 4 akar 2 dikurangi X. Karena tadi BG itu totalnya 4 akar 2. BP-nya Ibu dimisalkan jadi X, P aksen G-nya tinggal dikurangkan. 4 akar 2 dikurangi X. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita membandingkan 2 segitiga tersebut. Nah, ini langkahnya. Jadi PP aksen yang pertama itu sama dengan PP aksen yang kedua. Untuk PP aksen yang pertama itu diperoleh dari PB kuadrat dikurangi P aksen B kuadrat. Ya, dan kemudian PP aksen yang kedua diperoleh dari PG kuadrat dikurangi P aksen G kuadrat. Nah, tinggal dimasukkan, semuanya kan sudah diketahui panjang rusuk dari masing-masing. Dari PB sudah ada, PG sudah ada, kemudian P aksen B itu atau BP aksen itu tadi udah dimisalkan jadi X, kemudian P aksen G atau G P aksen itu sudah dimisalkan jadi 4 akar 2 min X, tinggal dimasukkan. Oh, PB-nya berarti 6 kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan akar dari 2 akar 5 dikuadratkan dikurangi 4 akar 2 min X dikuadratkan. Nah, karena di ruas kanan dan ruas kirinya sama-sama ada akarnya, maka kita bisa menghilangkan akarnya dengan cara mengkuadratkan masing-masing ruas. Kalau dikuadratkan otomatis akarnya menghilang. Maka hasilnya tinggal yang di dalam akar saja. 6 kuadrat adalah 36, X kuadrat tetap X kuadrat. Ketemunya 36 dikurangi X kuadrat. Kemudian yang ruas kanan pun sama. 2 akar 5 dikuadratkan adalah 20, kemudian 4 akar 2 min X dikuadratkan itu nanti hasilnya kalian peroleh 4 akar 2 min X dikalikan 4 akar 2 min X. Jangan sampai kalian hanya menjawab 4 akar 2 dikuadratkan hasilnya
Misalkan 32 X dikuadratkan hasilnya X kuadrat, itu bukan. Tetapi kalian mencarinya 4 akar 2 min X dikali 4 akar 2 min X. Maka hasilnya untuk ruas kiri tetap sama, 36 min X kuadrat sama dengan 20 dikurangi 32 dikurangi 8 akar 2X ditambah X kuadrat. Nah, habis itu karena masih ada yang di dalam kurung, kita keluarkan atau kita buka kurungnya. Ya, berarti yang dari 32 min 8 akar 2X ditambah X kuadrat kita kalikan dengan tanda negatifnya. Maka ketemu untuk 36 min X kuadrat sama dengan 20 dikurangi 32 min kali min hasilnya jadi ditambah atau plus 8 akar 2X min dikali plus hasilnya min X kuadrat. Nah, diperoleh 36 min X kuadrat sama dengan 20 dikurangi 32 itu hasilnya min 12. Kemudian yang 8 akar 2X min X kuadrat ditulis seperti biasa. Nah, min 12-nya dengan X kuadratnya kita pindah ruaskan ke ruas kiri yang sama-sama angka dan ada angka dan X kuadratnya. Maka ketemu 36 dikurangi X kuadrat ditambah 12 ditambah X kuadrat itu sama dengan 8 akar 2X. 36 ditambah 12 hasilnya 48 sama dengan, kemudian min X kuadrat ditambah X kuadratnya habis, otomatis tinggal 48 saja. 48 sama dengan 8 akar 2X. Maka X-nya bisa diperoleh dari 48 dibagi 8 akar 2. Nah, setelah itu bagaimana cara menghitungnya? Kalau pembagiannya di penyebutnya ada akar, maka kita harus merasionalkan terlebih dahulu. Merasionalkan bentuk akar sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu dengan cara mengalihkan akar dari penyebutnya. Karena penyebutnya itu ada akar 2, maka kita bisa mengalihkan dengan akar 2 per akar 2. Hasilnya berarti tinggal 48 dikali akar 2. 48 akar 2, 8 akar 2 dikali akar 2 berarti sama aja 8 dikali 2, hasilnya 16. X-nya maka ketemu 48 dibagi 16 itu bisa disederhanakan jadi 3. Berarti hasilnya X-nya sama dengan 3 akar 2. Berarti jarak dari titik P ke BG itu 3 akar 2. Belum selesai. Dari sini kalian baru menemukan X-nya saja. Padahal tadi jarak dari titik P ke garis BG itu diwakili oleh ruas garis PP aksen. Nah, PP aksen itu bisa diperoleh dari akar 6 kuadrat min X kuadrat boleh juga dari akar dari 2 akar 5 dikuadratkan dikurangi 4 akar 2 dikurangi X dikuadratkan juga boleh. Nah, karena itu kalian bisa pilih salah satu, maka kalian pilihlah yang paling sederhana menurut kalian. Nah, kalau ibu memilih yang akar dari 6 kuadrat min X kuadrat, maka hasilnya PP aksennya itu diperoleh dari akar 36. Ini ada kesalahan. Akar dari 36 min X kuadrat. Nah, begini. PP aksen itu sama dengan akar dari 36 min X kuadrat. Tinggal dimasukkan karena X-nya tadi sudah ketemu, maka hasilnya akar dari 36 dikurangi 18. X kuadrat itu diperoleh dari 3 akar 2 dikuadratkan. Kan ketemunya 9 kali 2 hasilnya 18. Nah, berarti PP aksennya sama dengan akar 18. Akar 18 itu bisa diperoleh dari akar 9 dikali 2. Dikali 2. Maka hasilnya ketemunya 3 akar 2. Nah, kalau ini baru hasil akhirnya. Maka jarak dari titik P ke garis BG sama dengan panjang ruas garis PP aksen sama dengan 3 akar 2 cm. Nah, itu untuk penjelasan jarak dari titik ke garis. Nah, agar kalian lebih memahami lagi, ini materinya kita sudah selesai, maka kalian boleh bertanya jika masih ada yang belum paham. Dan kalau sudah paham, silakan lanjut untuk mengerjakan latihan soalnya. Karena di matematika jika kalian tidak mau mengerjakan soalnya, maka kalian tidak akan bisa. Jadi perbanyaklah latihan soal sehingga kalian akan mudah memahami yang namanya pembelajaran matematika.
Ibu akhiri, cukup sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.